Halo, perkenalkan nama saya Dironta Yunisi, NIM 20010303027. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu teori yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Alfred Adler. Jadi baik, teori yang dikemukakan Alfred Adler ini membahas tentang kompleks inferioritas dan pentingnya masyarakat. Jadi baik, dalam perkembangan teorinya, Alfred Adler memiliki perbedaan pendapat dengan gurunya yang bernama Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, uh, tingkah laku seseorang atau tingkah laku manusia itu didorong oleh keinginan-keinginan dalam dirinya yang dibahas sejak lahir. Sedangkan Adler, tingkah laku manusia itu dibentuk oleh dorongan-dorongan sosial yang dibahas sejak lahir. Karena pada sesungguhnya manusia adalah suatu kesatuan sosial yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Artinya menurut Freud, tingkah laku manusia itu dibentuk dari dalam diri manusia itu sendiri, atau dari pribadi manusia itu sendiri. Tidak ada faktor luar yang mempengaruhi. Sedangkan Adler membantah bahwa pada dasarnya tingkah laku manusia itu dibentuk bukan hanya dari dalam diri manusia itu sendiri, tetapi juga dari dorongan-dorongan luar, misalnya nilai-nilai sosial, kemudian masyarakat tempat dia tinggal. Adapun kesamaan antara teori Freud dan Adler itu sama-sama meyakini bahwa manusia itu memiliki kodrat inheren atau dibahas sejak lahir yang membentuk kepribadiannya. Artinya keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan sosial itu dibawa sejak manusia itu lahir. Baik, karena perbedaan itulah maka pada akhirnya si Alfred Adler memilih untuk mengemukakan teorinya sendiri yang diberi nama psikologi individual atau individual psikologi. Jadi baik, Adler meyakini bahwa motivasi sosial dan juga masyarakat tempat individu tinggal itu yang menjadi tolak ukur atau faktor penting terbentuknya kepribadian. Kemudian Alfred Adler juga meyakini bahwa orientasi masa depan atau tujuan masa depan itu menjadi faktor penting terbentuknya pribadi seorang individu. Inti dari kepribadian menurut Alfred Adler, intinya yaitu pencarian dan perjuangan untuk mencapai superioritas. Alfred Adler mengemukakan 7 prinsip dalam mencapai superioritas, yaitu yang pertama inferioritas, artinya seseorang yang merasa dirinya rendah atau merasa tidak berdaya. Kemudian superioritas artinya perjuangan seseorang untuk mencapai kesempurnaan. Kemudian gaya hidup artinya Adler meyakini bahwa gaya hidup seseorang itu dapat membantunya untuk mencapai superioritas jika gaya hidup yang dipilihnya itu sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Kemudian kreativitas artinya kekreatifan seseorang dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Jika ia kreatif, maka ia dapat mencapai superioritas. Kemudian diri yang sadar artinya segala sesuatu yang lakukan untuk mencapai superioritas itu harus dilakukan secara sadar. Kemudian tujuan masa semu, artinya menurut Alfred Adler, ketika seseorang mau mencapai superioritas, maka fokusnya pada masa depan, tidak lagi melihat pada masa lalu. Kemudian minat sosial, artinya ketertarikan terhadap hubungan sosial dengan sesama itu, diyakini Alfred Adler dapat menunjang seseorang untuk mencapai superioritas. Baik, selanjutnya ada tiga persoalan sosial pokok yang dikemukakan oleh Alfred Adler, yaitu tugas yang berhubungan dengan kerja, tugas yang berhubungan dengan sosial, dan tugas yang berhubungan dengan cinta. Menurut Alfred Adler, ketiganya ini memiliki hubungan sebab akibat. Artinya, ketika seseorang misalnya fokus pada hubungan kerja, berarti hubungan sosial dan hubungan percintaannya tidak jalan atau tidak akan renggang. Kemudian hubungan sosial, ketika seseorang memilih untuk fokus pada hubungan sosial, maka hubungan kerja dan percintaan itu tidak akan berjalan dengan lancar atau akan renggang. Kemudian menurut Alfred Adler juga, urutan kelahiran itu dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Misalnya anak pertama, diyakini Alfred Adler itu memiliki superioritas yang tinggi, rasa percaya diri yang tinggi, memiliki jiwa kepemimpinan, Sedangkan anak kedua itu biasanya memiliki rasa minder, tapi pada anak kedua ini biasanya mampu menyesuaikan diri. Kemudian anak ketiga ini biasanya dimanja, menurut Alfred Adler. Selanjutnya, perkembangan evolusi dari teori Adler. Yang pertama itu inferioritas organ, artinya ide bahwa seseorang ketika lahir dengan kekurangan fisik, maka ia akan berlatih untuk melawan kekurangan fisiknya atau kelemahannya itu. Kemudian dorongan agresi artinya seseorang
reaksi seseorang terhadap kekurangannya, atau hal-hal yang dipelajari seseorang untuk melawan kekurangannya. Kemudian protes maskulin, artinya anak perempuan itu akan protes, munculnya protes maskulin karena anak perempuan itu merasa tidak berdaya dalam suatu kelompok sosial tertentu. Kemudian usaha untuk menuju kesempurnaan, artinya Alfred Adler meyakini bahwa seseorang yang lahir dengan ketidaksempurnaan akan terus berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Baik, demikian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.